Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, jumpa lagi ya kita di tema 9, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, anak-anak ustazah semua puasa kan? Tetap semangat sampai azan maghrib ya anak-anak ustazah. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran ada baiknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketampakan alam. Ketampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Ada daerah dataran tinggi dan ada daerah dataran rendah. Ada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan dan ada juga penduduk yang daerahnya tinggal di daerah pantai. Nah, di sini ada ketampakan alam wilayah daratan dan alam wilayah perairan. Di sini yang daratan rendah, daratan tinggi, gunung dan pegunungan, pantai, tanjung. Sedangkan ketampakan alam wilayah perairan, yang pertama danau, laut, sungai, selat, rawa, dan teluk. Ketampakan alam wilayah daratan rendah adapun ciri-cirinya. Wilayah yang berada pada ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut, dataran rendah biasanya dimanfaatkan sebagai daerah tempat tinggal penduduk, pertanian, atau perkebunan yang cocok di tempat suhu panas. Daratan tinggi, ciri-cirinya wilayah yang memiliki daratan luas dan datar, dengan ketinggian mencapai 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Gunung, ciri-cirinya wilayah yang menonjolkan ke atas dibandingkan wilayah di sekitarnya, berada pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Pegunungan merupakan rangkaian dari gunung-gunung yang berjajar. Ketinggiannya mencapai lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Pantai, ciri-cirinya cuaca yang panas, terdapat hamparan pasir atau karang. Sebagai tempat wisata, banyak pohon bakau. Tanjung, ciri-cirinya tanahnya menjorok ke laut. Nah, anak-anak ustazah, ketampakan alam wilayah perairan. Di sini ada danau. Ciri-cirinya dataran luas yang cekung dan berisi air. Terbentuk akibat letusan gunung berapi atau gerakan tanah. Laut, ciri-cirinya wilayah perairan yang luas yang menghubungkan daratan atau pulau satu dengan yang lainnya, terdapat terumbu karang. Selanjutnya sungai. Ciri-cirinya, aliran air mengalir dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah, mempunyai daya erosi yang kuat, memanjang dan berkelok-kelok. Selat, ciri-cirinya, letaknya berada di antara dua pulau dengan jarak 200 sampai 1000 meter. Rawa, ciri-cirinya, wilayah daratan yang tergenang air. Biasanya terletak di dekat pantai, sungai, atau persawahan. Banyak terdapat tumbuhan air seperti enceng gondok. Teluk, ciri-ciri, dibatasi oleh dataran pada ketiga sisinya dan menjorok ke daratan. Selanjutnya, adaptasi masyarakat terhadap ketampakan alam sekitar. Permukaan bumi tidak rata. Permukaan bumi ada yang tinggi dan ada yang rendah. Ketampakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Ketampakan alam terdiri atas dua bagian pokok, yaitu ketampakan alam berupa perairan dan alam yang berupa daratan. Daratan adalah tempat kita berpijak. Bentuk ketampakan alam berupa daratan bermacam-macam. Contohnya ada gunung, pegunungan, daratan tinggi, daratan rendah, pantai, tanjung, dan delta. Perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenang air. Bentuk ketampakan alam perairan contohnya sungai, danau, dan laut. Manusia melakukan adaptasi berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.
Manusia hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan ketampakan alam di lingkungannya. Adaptasi yang dilakukan meliputi jenis mata pencaharian utama, makanan, bentuk tempat tinggal, pakaian yang dikenakan, peralatan rumah tangga, dan teknologi. Semua kegiatan itu menyesuaikan tempat mereka tinggal. Kita dapat melihat hasil adaptasi masyarakat sesuatu daerah. Makanan dan barang-barang atau benda khas dari daerah pegunungan berbeda dengan daerah pantai dan daratan rendah. Perbedaan air laut dan air pegunungan. Air laut asin, air pegunungan tawar. Air laut bersumber dari sungai besar yang kemudian menuju ke lautan. Air pegunungan berasal dari mata air pegunungan. Air laut dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat produktif, misalnya sebagai bahan utama untuk membuat garam. Air pegunungan lebih banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif, baik diminum maupun digunakan untuk keperluan lainnya seperti mandi atau memasak. Air laut dapat mengkristal, air pegunungan tidak dapat ya anak-anak ustazah. Nah, anak-anak ustazah, amati kedua iklan berikut ini. Gambar iklan pertama berisi penawaran depot isi air ulang dengan merek Aquada. Gambar iklan kedua berisi penawaran pemasangan depot isi ulang air mineral dengan merek Aceng Pro. Mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Mereka rukun dan bekerja sama demi lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Hidup rukun sangat menyenangkan. Hidup rukun harus terus terjalin, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat, di mana kita tinggal ya Nanda Ustazah semuanya. Pembelajaran 5. Baik Ananda Ustazah semua, emas ada yang termasuk zat tunggal dan ada yang termasuk dari zat campuran. Emas 24 karat disebut dengan zat tunggal. Emas 22, 20, 18 karat disebut dengan zat campuran. Emas putih disebut dengan zat campuran. Mengidentifikasi sifat campuran. Langkah kerja, sediakan gelas plastik, sendok, air, gula, minyak, pasir, dan pewarna merah. Yang kedua, buatlah gambar campuran. Buatlah campuran sesuai tabel, lalu catat hasil pengamatan antum. Nah, berikan tanda centang pada kolom yang sesuai dengan hasil pengamatannya. Di sini gelas 1, 2, 3, sampai 7 komponen penyusunnya boleh dilihat. Ada gula minyak, ada air minyak, air pasir, air pewarna makanan, minyak pasir, minyak pewarna makanan, minyak gula. Ada tercampur sempurna dan ada yang tidak tercampur sempurna. Bisa di checklist centang ya Nanda Ustazah semuanya. Sesuai apa yang sudah antum praktekkan di rumah. Kalau minyak dan gula itu tidak tercampur dengan sempurna. Selanjutnya, mengidentifikasi sifat campuran. Yang pertama, campuran yang tercampur sempurna atau campuran homogen. Air plus gula, air plus pewarna makanan. Campuran yang tidak tercampur sempurna atau campuran heterogen. Air plus minyak, air plus pasir, minyak plus pasir, minyak plus pewarna makanan, minyak plus gula. Nah, ini dia ya nak. Coba dilihat dan diperhatikan. Atau juga boleh dipraktekkan. Campuran air dengan serbuk kunyit maupun air dengan serbuk asam, keduanya tidak dapat tercampur sempurna. Itu dia ya nak. Tangga nada pentatonis adalah jenis tangga nada terdiri atas 5 nada. Yang pertama yaitu pelok, slendro. Urutan tangga nadanya yang pelok 1, 3, 4, 5, 7. Sedangkan slendro
Urutan tangga nadanya 1, 2, 3, 5, dan 6. Lagu Gundul-Gundul Pacul, lagu Suwe Ora Jamu, lagu Ngusa Asing itu adalah pelok. Sedangkan di Slendro, yang pertama ada Lir Lir Lir, lagu Cuplak Cuplak Suweng, lagu Cincang Keling. Oke Ananda Ustazah semuanya. Di sini ada lagu Suwe Ora Jamu. Mari kita nyanyikan sama-sama ya nak. Jenis tangga nadanya yaitu pelok dan penjelasan pada lagu tersebut banyak digunakan nada-nada 1, 3, 4, 5, dan 7. Suwe ora jamu, jamu godong pelok. Suwe ora ketemu, ketemu pisan hatine gelo. Nah, Nanda Ustazah semuanya, sekarang kita masuk ke lagu Lir Ilir. Bertangga nada slendro, jenis tangga nadanya ya nak. Penjelasan pada lagu tersebut banyak digunakan tangga nada 1, 2, 3, 5, dan 6. Nah, mari kita simak lagunya ya Ananda Ustazah semuanya. Ler iler, tandure wis sumilir. Tak ijo royo royo, tak senggo temanten anyar. Caangon, penek no blimbing kuwi. Lunyu penek no, kanggo mbasuh dodo tiro. Dodo tiro, kumitir bedaing pinggir. Dondomono jumatono, kanggo sebo mengko sore. Mumpung padang remulane, mumpung jembar kalangane. Yo sorak, hore. Pembelajaran 6. Mari mengenal alat musik melodis. Alat musik melodis merupakan alat musik yang digunakan untuk memainkan melodi. Jadi, alat musik tersebut dapat digunakan untuk memainkan melodi lagu sesuai dengan tangga nadanya. Ada beberapa contoh alat musik melodis, misalnya seruling atau recorder atau pianika. Seruling recorder dimainkan dengan cara ditiup. Hasil tiupan rata dan berbunyi tu, bukan hu. Perhatikan posisi jari untuk mendapatkan nada-nada tertentu. Selanjutnya, pianika dimainkan dengan cara meniup selang peniup dan menekan tuts pianika. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bermain alat musik pianika yaitu: yang pertama, dimainkan dengan 5 jari. Setiap jari memiliki tugas dalam menekan tuts tertentu. Yang kedua, mengusahakan meniupnya dengan cara yang halus dan rata. Yang ketiga, membentuk tangan kanan seperti memegang bola sehingga memungkinkan jari bergerak dengan leluasa. Nah, Nana Ustazah, sekian dulu materi kita di pembelajaran 4, 5, dan 6. Ustazah harap Ananda Ustazah tetap semangat puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.